Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, seluruh jamaah TV dakwah yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk tetap istiqomah di jalan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kepada kita yang istiqomah menjalankan apa yang sudah menjadi contoh terbaik dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama berbahagia, pada kesempatan yang sangat mulia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan duduk sejenak untuk sedikit berbicara terkait keutamaan keistiqomahan seseorang dalam menjalani semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, lantas meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kemudian kita memahami dengan baik bahwa sesungguhnya keutamaan daripada keistiqomahan kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, ya. Kita ketahui secara bersama juga, dan perlu kita juga pahami bagi yang belum paham tentang apa sih makna istiqomah itu. Nah, kalau kita kaji dan kita lihat beberapa pemahaman-pemahaman yang memberikan gambaran kepada kita terkait apa arti istiqomah itu, maka kita dapat mengartikan istiqomah itu adalah sikap konsisten, ya, dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang konsistennya itu dalam melakukan amal-amal soleh dan peningkatan kualitas iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan perlu juga kita pahami bahwa keistiqomahan dalam meningkatkan amal-amal soleh dan meningkatkan kualitas iman yang kita usahakan, ia adalah merupakan kunci keberhasilan seorang muslim, baik hidup di dunia, apatah lagi kelak dia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan ketegasan kepada kita pada Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Allah memberikan petunjuk kepada kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah tegaskan, innal ladzina qalu rabbunallah, ya, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu telah mengaku bahwa Rabbuna, Tuhan kami, Allahu adalah Allah, istiqamu, kemudian mereka beristiqomah dengan apa yang mereka ungkapkan, mereka ikrarkan, fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan atas diri mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian kalau kita melihat juga ketegasan Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Fussilat ayat ke-30, Allah sendiri memberikan gambaran kepada kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah memberikan gambaran yang begitu terang benderang pada diri kita. Allah tegaskan, innal ladzina qalu rabbunallah, ya, sesungguhnya orang-orang yang telah mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah terhadap ungkapan yang mereka ikrarkan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun para malaikat atas diri mereka, ala takhafu, lantas malaikat itu berkata kepada mereka, jangan kalian takut, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih,
wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka bergembiralah kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan surga kepada kalian sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur ya, karena Allah telah memberikan jaminan kepada diri kita terkait dengan keistiqomahan kita dalam taat ibadah kepada Allah, maka balasannya adalah Allah akan memberikan surga kepada diri kita. Kalau kita mau melihat dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda, "Qultu amantu billahi tsumma istaqim." Rasul menegaskan kepada kita, katakanlah, aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomalah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan kepada kita, Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma'akhafu ala ummati hawan muttaba'un wa tulul amali fastaqimu wahzaru. Yang ketegasan itu menjelaskan kepada kita, yang paling aku khawatir, kata Nabi SAW, dari umatku adalah hawa nafsu yang diikuti dan panjang angan-angan. Maka istiqomahlah kalian dan berhati-hatilah. Hadirin yang berbahagia, kita telah mendengar penjelasan terkait dengan keutamaan daripada keistiqomahan seorang hamba terkait ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kita juga bisa mengambil beberapa penjelasan terkait dengan Allah telah menyiapkan atau menyediakan keistimewaan khusus atau keutamaan khusus kepada hamba-hambanya yang memang mereka istiqomah dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena orang yang istiqomah selalu berada di jalan yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu keuntungan yang kedua, hati mereka akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf yang kita baru baca, Allah memberikan ketegasan bahwa mereka yang istiqomah tidak akan merasakan takut ataupun sedih. Kemudian keuntungan atau keutamaan yang ketiga, mereka dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Fussilat ayat 30 dijelaskan kepada kita, malaikat akan turun memberikan kabar gembira ya kepada mereka, dan tentu perlindungan yang mereka dapatkan itu oleh karena keistiqomahan mereka terhadap taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, diberikan jalan keluar dari kesulitan. Allah akan selalu memberikan solusi bagi mereka yang tetap konsisten dalam iman dan amal. Lalu yang kelima, mereka menjadi panutan bagi orang lain. Artinya orang yang istiqomah menjadi contoh baik bagi keluarga, sahabat, dan masyarakat yang ada di sekeliling mereka. Lalu yang keenam, dijauhkan dari keburukan. Allah akan melindungi orang-orang yang istiqomah dari fitnah, dosa, dan keburukan. Lalu yang ketujuh, diperbaiki amalannya. Dengan istiqomah, amal seseorang akan semakin meningkat dan berkualitas. Lalu yang kedelapan, mereka akan memperoleh husnul khatimah. Artinya akhir yang baik pada perjalanan kehidupan mereka. Allah menjanjikan akhir kehidupan yang baik bagi orang-orang yang istiqomah dengan baik. Lalu yang kesembilan, doa mereka tentu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjaga keistiqomahan kita dengan baik, kita berdoa kepada Allah agar kita terselamatkan daripada siksa neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-10, mereka akan diberikan kelapangan hati dalam menghadapi ujian. Ya, orang yang istiqomah tidak mudah goyah ketika menghadapi ujian hidup, karena ia percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-11, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Ya, sebagaimana yang dijanjikan dalam Al-Quran. Ya, Quran surat Fussilat ayat 30. Orang-orang yang istiqomah itu pasti akan masuk ke dalam surga dengan mudah. Lalu yang berikutnya, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang istiqomah itu akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat nanti. Istiqomah dalam kebaikan menjadikan seseorang mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya, keutamaan yang mereka dapatkan adalah menjadi pribadi yang lebih sabar. Artinya
istiqomah mengajarkan kesabaran dalam menjalani hidup dan menahan godaan dunia. Dan yang terakhir, mereka akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan kecintaan daripada sesama manusia. Orang yang istiqomah dicintai oleh Allah dan dihormati oleh manusia karena konsisten dan kesolehannya. Hadirin yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa pembahasan terkait dengan beberapa keistimewaan khusus yang Allah berikan atau keutamaan khusus yang Allah berikan kepada mereka yang benar-benar menjaga keistiqomahannya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan kita tentang keutamaan keistiqomahan ini adalah merupakan sebuah pembahasan yang sangat penting bagi diri kita. Maka marilah kita selalu senantiasa berusaha menjaga keimanan kita dan amal soleh kita dengan istiqomah. Untuk apa? Agar kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah meridhoi perjalanan kehidupan kita baik di dunia apatah lagi kita kembali menghadap Allah kelak di akhirat nanti. Semoga Allah sekali lagi akan memberikan kita kekuatan untuk tetap teguh di jalannya hingga akhir hayat kita. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.